Kalau dari turunannya sastra itu, Alas Purwo salah satu tempat yang disucikan. Dibuktikan di sini ada di gunung sana, itu ada, kalau di Sunda Kabuyutan. Ya, kalau di Magelang Borobudur. Kalau di sini kita sebut Gunung Tugu. Gunung Tugu ya? Ya, tapi kesemuanya itu kan mengajarkan papat kalimo pancer. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Pak Benda. Waalaikumsalam. Monggo. Gimana kabarnya Pak Benda? Saya. Nggih. Nggih. Jadi gini Pak Banda, saya itu penasaran dengan Alas Purwo, Nggih. khususnya di ini apa namanya, savana ya, Feeding ground Sadengan, padang pengembalaan kalau bahasa Indonesia. padang pengembalaan Ya, ya. ya. Banteng Jawa itu kan termasuk banteng yang gimana, apa? Asli, Asli Jawa dan Asli juga langka Pak Banda. langka. Ya. Jadi jenengan itu di sini sudah berapa tahun Pak Banda? Baru 24 tahun. Baru 24 ya, tahun ya. Baru 24 tahun. Baru ya berarti. Baru gitu kan. Soalnya saya pengen hidup agak panjang dalam kebahagiaan gitu. Masuk. Terus pengalaman-pengalamannya Pak Banda saat ini Pak Banda saat menjadi pengurus ya istilahnya, kalau pengelola taman ini Pak Banda. Ya. Jadi pengalamannya kalau buat diri saya pribadi ya sangat panjang dan berarti ya. Karena apa namanya itu secara kepribadian saya lebih mengenal apa namanya itu, kalau bahasa muslimnya rahmatan lil alamin seperti itu. Kalau bagi orang Jawa, Pulau Jawa seperti itu kan memayu hayuning bawono ya, seperti itu. Nah, sehingga pernak-pernik itu memayu hayuning bawono itu kan buana itu kan terbagi gitu kan. Ya, bisa lebih mengenal seperti itu. Berarti sesama makhluk, mengenal sesama makhluk itu lebih buat jenengan itu lebih membahagiakan gitu Pak Banda ya, melegakan hati gitu. Di sana. Jadi pada saat kita tidak hanya dengan baik dengan sesama manusia, tapi dalam arti luas tentunya sama semua ciptaan Tuhan. Termasuk makhluk lain gitu ya. Ya, ciptaan Tuhan udah global itu kan seperti itu gitu loh. Kalau ngomongin masalah makhluk lain, ya, Pak Banda. makhluk lain. Itu ada nggak pengalaman di Alas Purwo? Nah, Alas Purwo ini kan terkenal dengan alas yang dalam tanda kutip angker gitu ya. Ya. Itu pernah nggak terjadi sesuatu gitu yang di luar logika manusia gitu maksudnya? Apa namanya itu, dalam arti saya ada 2 parameter ya untuk diri saya sendiri, terus ada yang ngomong angker. Tentunya dari orang lain kan, seperti itu, pengalaman orang lain seperti itu. Dan buat saya, untuk pengalaman orang lain itu betul menurut dia sendiri yang ngomong, tapi bukan jarene loh. Iya. Kalau Mas gitu kan datang ke sini terus, oh Pak Banda, saya tadi di mata batin melihat apa namanya itu kayak dewa seperti itu kan. Itu kan kebenaran untuk Mas sendiri. Iya, karena menurut mata batin. Iya, bukan untuk saya, untuk teman-teman yang lain, bukan. Tapi itu sebuah bacaan untuk diri Mas sendiri. Nah, apa kaitannya dengan Alas Purwo seperti itu? Alas Purwo sendiri, ya kalau toto-nyotonya adalah sebuah kawasan, kalau sekarang dinamakan Taman Nasional. Salah satu taman nasional dari 52 taman nasional yang ada di negara kita ya, Indonesia tercinta ini.
yang berada di Belambangan kalau dulu. Iya, Ya, Kerajaan Belambangan. Kerajaan Belambangan seperti itu. Lah dulunya di sini adalah Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan. Pada saat zaman Belanda itu dinamakan itu. Terus dulunya mempunyai luasan 62.000 hektar. 62.000. Ya, terus tahun 1943 karena ada dampak dari politik kultur stelsel, di mana hutan alam di Jawa ada yang dirubah menjadi hutan tanaman seperti Perumbu Tani dengan jati, pinus dan sebagainya. Ada PTPN atau perkebunan, ada untuk sawah, ada untuk perkampungan seperti itu. Sehingga luasan Taman Nasional Alas Purwo tinggal 44.000 hektar. Berarti berkurang sekitar 20.000 hektar. 20.000 hektar. Ya, 20.000 hektar itu dari tulisan Howard, gitu kan, tahun 43. Di sana menuliskan bahwa di kita ada sapana seluas 20.000 hektar. Nah, secara pengamatan kami di lapangan di sini, gitu kan, tempat itu yang sekarang dikelola oleh Perum Perhutani. Kan di sana topografinya datar seperti itu ya, terus berbatasan dengan hutan mangrove di sana sehingga rumputnya bagus sekali, bagus sekali. Dan sampai saat ini banteng yang dari dalam kawasan Taman Nasional masih tetap berumput ke sana pada musim kemarau, karena di sana juga ada mata air dan rumput hijau sepanjang tahun seperti itu. Itu secara historikal seperti itu. Tapi dan itu kalau diceritakan tentang historikal terus biologikal seperti itu, saya kira nggak cukup ya gitu. Tapi kita pakai budaya kuno aja. Betul. Budaya kuno aja, bahwa konsepnya orang Jawa, jagat itu jagat alit, jagat agung, ya seperti itu. Dimana apa yang kita rasakan tentang jagat agung akan terjadi di jagat agung, seperti itu. Yang kita rasakan di jagat kecil akan terjadi di jagat agung, ya seperti itu. Makanya ada kata-kata kan, your life is your mind. Betul. Ya itu dari sana kaitannya, gitu loh. Nah, kecil. sehingga tadi yang dikatakan Alas Purwo itu mistis, itu tergantung jagat kecilnya sendiri. Tergantung persepsi dia. Jagat kecil. Oh. Itu persepsi. Makanya kalau datang dari sana gitu, waduh aku nggak berani di sana karena gini deh. Ah, seperti itu. Itu kan sudah menjustis bahwa Alas Purwo wingit seperti itu. Dia masuklah ke sini. Ya, di sini kan energinya alam bebas, hutannya masih bagus, utuh segala macam, otomatis doyo ya dalam bahasa Jawa, atau energi yang ada di sini. Daya ciptanya itu keluar. Iya, daya alam masih terbangun hebat di sini. Ciptanya nih. Iya. Akhirnya kan kayak bercermin. Jadi apapun yang terjadi di sana, umpama pun ketemu wanita cantik seperti itu adalah gambaran dirinya, bayangan inilah. Oh iya. Ciptanya itu di sana. Gitu. Kalau orang Jawa berarti gampang gitu loh. Kata-kata semesta yang mewujudkan itu terjadi di situ ya, di situ tadi. Ya di sana, seperti itu gitu. Jadi makanya kembali lagi bahwa energi absolut, tidak ada baik dan tidak ada jelek. Betul. Mengikuti kita, katanya Khalifah kan, gitu ya, seperti itu. Ya. Terus berarti untuk pengalamannya jenengan terkait mistis yang ada di Alas Purwo ini sendiri, maksudnya saat jenengan ada daya cipta apa mungkin gitu pernah terjadi enggak? Kan manusia itu kadang berani, kadang nggak berani gitu kan. Ya. Pasti kan ada namanya keimanan bisa naik bisa turun. Bisa. Seperti itu. Bisa, ya. Itu suatu saat apakah jenengan pernah ketemu dengan sesuatu di sini gitu? Kalau ketemu dengan sesuatu ya banyak ya, karena kan di alam bebas seperti itu ya. Kayak, tapi saya lebih banyak dengan cahaya. Cahaya ya. Cahaya seperti itu.
Kalau warnanya sendiri? Warnanya lain lah, aja pelangi lah seperti itu gitu. Itu saat malam hari ya berarti? Malam hari ya siang hari. Siang hari juga Siang ada? hari apa ya? Di sini kan sering. Di sini kan sering gitu kan. Ada pelangi. Ternyata jenengan lihat pelangi kan indah. Iya, indah. Nah, jadi itu kan bacaan alam. Yang Ya. tersirat gitu ya? Iya, yang tersirat. Kita harus bisa membaca ikro seperti itu. Iya. Ya, seperti Berarti itu. suatu isyarah gitu kalau... Isaroh yang harus kita beli dalam kehidupan sehari-hari. Oh. Gitu. Nah, kalau lelaku gitu ya, dilakoni. dia Gitu. lakoni, tapi bukan lelaku itu duduk melaku sado-ado ya, seperti itu kan gitu kan. Sing melaku atine, Iya. sifatnya lan perbuatannya seperti itu. Ya salah satu contoh lah kalau orang sudah ngaji pelangi seperti itu kan. Dia dimanapun, kapanpun, dengan apapun akan diterima. Tidak punya musuh. Kan hebat. Iya, Gitu. iya. Berarti seperti angin gitu ya, oksigen yang selalu diterima di mana. Ya iya, ya karena untuk mencapai ke titik itu seorang spiritualis, seorang laku seperti itu kan kayak tahapan-tahapan seperti itu gitu loh. Ya tentunya sudah mengenali tentang dirinya bahwa kita terbuat dari 4 unsur, Iya. air, api, angin, Darah. terus tanah kan seperti itu kan. Terus Pak Banda, kan saya pernah dengar, ini kalau menurut jenengan bagaimana gitu? Hati-hati lah, nek alas purwo, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan gitu. Terus katanya hati-hati juga dengan sesuatu yang Anda bawa dari situ. Gitu kan pernah ada kejadian itu kemarin saya dengar cerita itu membawa memetik bunga dari sini, terus orang yang memetik bunga itu kesurupan, terus akhirnya meninggal dunia. Gitu. Kalau menurut panjenengan, Ya kembali lagi kepada konsep jagat kecil itu tadi ya. religion Japa seperti itu. Ya jagat kecil kita akan terjadi di jagat agung seperti itu. Berarti tergantung pikirannya Ya sendiri. pikirannya. berarti. Kenapa dia mengambil yang bukan haknya? Berarti kan belum bisa mengendalikan hawa. Oh iya. Kan pelajarannya di sana gitu. Berarti kan keserakahan, angkara murka kan masih dia yang gitu. Dah. Terus kenapa terjadi seperti itu? Ya kan dia sendiri yang menjual. Yang membeli lah, Iya. yang melakukan seperti Iya. itu gitu. Oke, ganti lagu itu tadi. Terus Pak Banda, kalau menurut panjenengan, Iya. apakah Alas Purwo ini tempat suci? Karena kan seorang spiritualis Jawa itu biasanya nggak lengkap tirakatnya jika belum ke Alas Purwo. Gitu kan, ada orang yang berkata seperti itu, termasuk spiritualis juga. Iya. Dan apakah Alas Purwo ini tempat suci? Karena orang yang ada di dalam situ berpikir apapun kadang keluar bisa kejadian. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi ke Alas Purwo gitu kan. Ini kan yang jagat agungnya. Tapi kan di dalam diri kita kan ada yang jagat alit dulu dong. Oh iya. Dalam artian berupa sifat. Sifat tumbuhan, sifat hewani. Hewan tuh banyak, ada banteng, burung, ketek. Dan itu mempunyai sifat-sifat tersendiri. Kan seperti itu. Ada yang rakus gitu kan, ada yang buas kan seperti itu. Ada yang Nah, seperti itu. Nah, dan kebetulan saya memasang ini fosil-fosil apa namanya itu satwa-satwa yang tidak buas. Oh. Kan tidak buas. Iya. Dan dia sudah menyelesaikan dharmanya di dunia ini seperti itu. Sehingga saya selalu berusaha berkaca. Saya tidak boleh buas ke sesama. Seperti hewan-hewan ini. Ya iyalah seperti itu gitu loh. Berarti filosofi dari jenengan memasang ini berarti nggak sembarangan Pak Banda ya? Ya memang nggak sembarangan seperti itu ya. Jadi biar berdampak kepada diri saya, ke staf-staf saya dan juga siapapun yang berkunjung ke sini seperti itu. Oke, tadi kita sempat break Pak Banda. Oke. Sebelum break tadi kan kita membahas itu
apakah alas purwo itu suci? Nah, gitu kan. Karena apapun yang kita pikirkan di situ akan menjadi kejadian setelah kita keluar dari alas purwo. Ya. Gitu. Mungkin saya menjawab pakai sastra Jawa ya. Ya. Sastra Jawa gitu kan. Untuk tempat suci orang Jawa kuno, bukan Jawa ya, Nusantara lah. Gitu. Kebetulan kita ada di Pulau Nusantara Jawa. bagian Pulau Jawa seperti itu gitu. Tempat sucinya yang pertama gunung, hutan, mata air, sungai, lautan. Itu yang disebut tempat suci dalam kaidah sastra Jawa kuno. Kan memayuhi bawa, seperti itu. Bersatu dengan alam gitu. Di sana gitu kan. Nah, untuk bersatu dengan alam, jenengan satu, orang tidak bernapas 2 menit, kolab. Satu, udara ya. Iya, udara. Terus yang kita makan, yang kita minum, dari mana asalnya? Kalau dulu kan mata air. Dari mata air bisa untuk minum, untuk memasak, mencuci Berarti pakaian, kalau mandi. di ilmu Jawa dulu itu hasta brata gitu ya. Hasta Brata. Basicnya di sana. Iya. Hasta Brata gitu kan. Dan bisa dilogikakan itu. Nah, di mana kita berbaktinya harus melestarikan itu yang tadi saya sebutkan tadi. Sebagai ibadahnya. Jadi mata air harus tetap mengeluarkan air. Sungai Dijaga agar tetap mengeluarkan betul. air. Terus gunung nggak boleh gundul. Terus sungai nggak boleh keruh. Iya. Jadi harus tetap bisa ekosistemnya harus tetap terjaga. dijaga. Kalau Ikan terjaga, juga jangan disetrum. nah, ya itulah turunannya ke sana ya seperti itu. Sehingga untuk keberlanjutan regenerasi dalam kehidupannya itu tetap dalam porsi yang sama. Oh iya. Oke lah, sekarang kita masih mengenal mata air. 20 tahun ke depan, apakah kita bisa menjamin? Nah, Karena sekarang buktinya sudah banyak sumur bor. betul. Gitu kan. Jadi, nah di Alas Purwo, kalau dari turunannya sastra itu, Alas Purwo salah satu tempat yang disucikan. Dibuktikan di sini ada di gunung sana, itu ada, kalau di Sunda Kabuyutan. Ya, kalau di Magelang Borobudur. Kalau di sini kita sebut Gunung Tugu. Gunung Tugu ya. Ya, tapi kesemuanya itu kan mengajarkan papat kalimo pancer. Di sini ada, kita jam kalau kita ke sana harus jalan kaki. 5 jam jalan kaki. Seperti itu. Berarti di puncak gitu, Pak. Di puncak. Seperti itu. Terus itu kan mandala. Kalau ada mandala ya dari sastra kuno. Ya, jadi di tengah itu Gunung Tugu, yang barat Situs Kawitan. Oh iya. Terus ada yang utara di Sembulungan sana. Ada Lingga dulunya. Lingga? Terus yang selatan saya belum menemukan. Yang paling timur lagi di daerah Selengrong sana saya juga belum menemukan. Mungkin suatu ketika kalau beliaunya mengizinkan saya bisa menemukan itu. Ya. Nah, buat apa itu? Yaitu warisan untuk kita untuk dibaca. Karena dulu kan nggak ada pulpen, tidak ada kertas, gitu kan. Peninggalan gitu. Meninggalkan sesuatu yang itu kan sandi. Oh. Sandi. Jadi sandi itu bisa candi, bisa lingga, bisa punden berundak, bisa keris. Keris kan sandi sastra. Ya. Oh iya. Ada sesuatu yang ada pesan tersirat di situ. Ada gitu. Kayak Jalak Buddha gitu kan. Iya. Mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan sesama makhluk itu saling menguntungkan. Tidak parasit seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi ada filosofisnya.
Berarti terkait tempat suci, jenengan juga mengaminkan ya kalau Alas Purwo ini tempat suci. Ya tempat suci bagi areal orang sini. Belambangan lah kalau dulu gitu kan, Balumbungan. Kalau bahasa Rodo kuno kan Balumbungan kan, seperti itu ya. Kalau di Jawa Barat banyak. Tiap kabupaten punya Jawa Barat gitu kan. Gitu. Dan kebetulan saudara-saudara kita yang menghayati tentang kebudayaan para leluhur ya banyak di sana. Perkumpulannya juga banyak seperti itu. Terus ini Pak Banda, Ya. jenengan kan mengkoleksi, ini koleksi ya namanya atau pajangan gitu? Ya apa ya namanya itu sebuah koleksi untuk kita nikmati berupa estetis, berupa filosofisnya juga. Kan Berarti ini berfilosofi Pak Banda ya, bukan hanya sekedar pajangan gitu ya? Bukan. Itu hanya pengingat-pengingat diri saya supaya tidak buas gitu. Oh, karena di sini saya lihat kan hanya hewan-hewan herbivora di sini. Ya seperti itu. Gitu. Berarti mengingatkan kepada kita supaya tidak buas. Tidak buas, gitu kan. Le bahasa Jawanya mangan kancane lah. Karena rusa nggak ada yang mangan kancane. Nggak ada gitu loh. Gitu. Terus Pak Banda, terkait dengan petapa atau lelono yang ada di Alas Purwo itu sendiri, Ya, itu kalau menurut panjenengan bagaimana? itu banyak karakter. Banyak karakter, tapi yang jelas beliau-beliaunya itu di dalam jiwanya ada semangat untuk nguri-nguri budaya leluhur, gitu kan. Apapun agamanya seperti itu. Tapi tentunya itu orang-orang yang apa namanya minoritas, gitu. Orang yang minoritas. Maksudnya minoritas dari segi apanya, Pak Banda? Dari segi kependudukan umpama berapa ribu, paling cuman umpama 10.000 ya gitu. Paling yang 1.000 seperti itu gitu. Minoritas, iya. Ya, gitu. Karena kan negara kita kan apa namanya? Untuk kemarin-kemarin seperti itu kan, contoh di KTP aja kan harus agamanya itu aja seperti itu. Sedangkan darah kita adalah darah Nusantara, yang tidak bisa kita hilangkan karena udah mendarah daging. Sebelum ada akulturasi agama dan lain-lain. Iya, tentunya kan di antara 260.000 juta rakyat Indonesia pastilah ada yang apa namanya itu Ingat dengan leluhurnya gitu. hati nuraninya ada yang menuntun kehidupannya seperti itu, seperti leluhur kita dulu seperti itu. Betul. Jadi seorang Pasti itu gitu loh. Dan sekarang memang merebak di seluruh Nusantara seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan keadaan ini bisa menjadikan rakyat Indonesia itu menjadi manusia-manusia yang bijaksana seperti itu. Supaya hidup kita nyaman, sejahtera, regenerasi juga bisa menikmati seperti itu. Tidak egois lah. Yang penting akulah enak. Tidak karena memikirkan orang depan. yang sudah bertapa itu pasti ini Pak Banda ya, lebih bijaksana gitu ya, seperti jenengan kan. Jadi lebih menyatu dengan alam gitu maksudnya. Ya otomatis. Jadi kehebatannya orang Nusantara di sana. Ya, contoh mungkin jenengan kan apalagi Kediri ya, Kediri dengan spiritualnya kotanya sangat kuno seperti itu. Di sana kan mungkin ada orang yang melean seperti itu gitu kan. Padahal melean itu dengan sendirinya dia bisa mendapatkan inspirasi tentang masa lalu dan masa kini. Betul. Seperti itu. Jenengan berarti pernah. Terus Pak Banda, sekarang kita beralih Pak Banda. Ini tadi kan tentang kehidupan spiritual ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada jenengan tentang hewan apa saja yang pernah jenengan temui dan pernah berpapasan langsung dengan jenengan dan apa reaksinya gitu. Biasanya kan kucing-kucing besar gitu orang lihat langsung ketakutan. Oh, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu karena jenengan belum merasakan. Nah, itu. Gitu loh.
Kan Sudah persepsi. pernah saya, tapi saya langsung ketakutan Pak Banda. Ah, enggak, tidak ketakutan. Gimana? Kalau sampean ketemu macan, pasti netral. Tidak ada bahagia, tidak ada takut, tidak ada gemetar, tidak ada. Baru setelah cipta jenengan, Oh iya, benar. macan seperti itu, dan dia pasti akan lari seperti itu. Jenengan baru. Iya. Tergantung orangnya ya. Iya. Kalau orangnya sudah biasa menguasai dirinya seperti itu, yang ada hanya bahagia. Berarti kembali lagi ke jagat kecil tadi ya. Kembali lagi. Gitu. Terus gimana pengalaman jenengan saat ketemu kucing besar itu? Ya itu tadi. Jadi des gitu kan, 5 meter seperti itu gitu kan. Gitu. Ini kayak apa namanya itu netral. Sana lihat kita lihat sana seperti itu. Bertatap-tatap. Iya, mata gitu. dalam 0, berapa detik lah seperti itu kan gitu kan. Baru saya ingat gitu kan, cari kamera seperti itu. Macan lari dia seperti itu. Nah, setelah lari kan, namanya bahagia kan tidak bisa saya omongkan, Iya, tapi iya. wah subhanallah seperti itu gitu. Saya tuh pernah juga ketemu macan Pak Banda. Jadi gimana ya? Rasanya itu antara bahagia dan takut itu tadi. Tapi kan pada saat des gitu kan, netral itu kan tadi. netral kan? Iya, netral. Nah, berarti jawaban jenengan sudah terkontaminasi oleh pola pikir Iya, kita. pola pikir, Gitu. betul. Ya wajar lah, karena kita dari kecil selalu ditakut-takuti. Ya. Makanya besok kalau udah punya anak, jangan kerdilkan anak-anak kita dengan hal-hal Menakuti hal-hal. menakut-nakuti apapun ya, apapun. Wah, jangan ke sana nanti jatuh. Jangan sini gitu. Kan negatif loh. Iya. Gitu. Terus ini kan yang paling banyak populasi banteng Jawa Pak Banda ya. Ya. Pernah nggak suatu hari ada yang nyerang gitu? Nggak ada. Jadi beliau-beliaunya sangat paham. Seseorang ini membawa energi apa, Oh, lebih peka gitu Pak ya Banda lebih peka ketimbang kita. Iya. Lebih Instingnya lebih kuat. Berarti. Lebih kuat seperti itu. Berarti nggak pernah ya suatu saat diserang sama hewan gitu nggak pernah jenengan? Oh, nggak pernah lah. Tadi tentang apa? Gua istana. Oh iya, Oh, nah, iya. tentang Gua Istana Pak Banda itu kan kalau menurut orang itu gua yang pernah dibuat bertapa oleh presiden pertama kita. Ya. Itu gimana kalau menurut panjenengan? Jadi goa. Jadi gua itu ya terutama di Nusantara maupun di Arab seperti itu ya. Seorang spiritualis pasti tidak lepas. Seperti itu ya, gitu kan. Seperti Nabi Muhammad Pernah di dulu Gua kan Hiro. tapakur di Gua Hiro seperti itu. Di gua itu gimana? Kan gelap. Iya, gelap. Gelap, mata kan tidak bisa lihat apa-apa. Walaupun melek. Jadi dari gua itu yang kita persembahkan ke Yang Maha Kuasa hanya kepasrahan. Jadi kenapa orang-orang mencari gua? Untuk menemukan titik pasrah itu tadi. Mengenolkan pikiran itu ya. Ya gua kan banyaknya kan dari fisik pun nol gitu. Oh, iya. Nol itu dalam diri kita di mana? Kan di sini, Iya, kan gitu kan. Kan gitu. Mengheningkan cipta. Lah cipta itu kan bahasa kuno, Iya. pikiran. Seperti itu. Terus berkaitan dengan beliaunya sang proklamator seperti itu, saya juga dengar ya pernah bertapa di Gua Istana seperti itu. Ya di Gua Istana itu sendiri dari mulai kapan nama gua itu kita pun tidak tahu. Tapi yang jelas leluhur kita menamakan sesuatu pasti ada sebab akibatnya. Dalam arti tidak semata-mata dinamakan ini gitu kan. Ya kembali lagi ke istana kan, di istana itu apa-apa kan ada seperti itu.
Apa-apa ada gitu. Dalam arti ada di sini itu mungkin orang yang bertafakur di sana memanjatkan doa ya gampang tercapai seperti itu gitu. Mungkin seperti itu gitu. Sehingga akhirnya yang ke Alas Purwo banyak juga yang ke Gua Istana ya gitu. Tapi bagi seorang petapa ya ke tempat-tempat peninggalan lama itu, sama ada namanya bakti alam. Bakti alam itu mendoakan alam semesta supaya lestari. Buktinya apa? Setelah mendoakan itu makan apa sesajin itu gitu, makan bareng-bareng. Habis itu dibersihkan tuh dari Gua Istana, sungai-sungainya dibersihkan dari plastik, dari apa segala macam. Terus kotorannya dibawa keluar, nggak tahu dibakar, itu seperti itu. Dibuang ke luar. Iya, gitu loh. Berarti itu bakti kepada alam gitu. Iya. Tanda baktinya gitu. Ya, meskipun baru bisa seperti itu. Jadi apa ya, nggak terlalu memaksa harus apa. Jadi bisanya kita apa ya lakukan seperti itu. Siap. Berarti kalau tentang cerita tadi jenengan juga tidak mengiyakan dan juga tidak mentidakkan ya, yang untuk IR Soekarno pernah bertapa di Gua Istana itu. Di sana saya netral gitu, cuma namun demikian gitu kan, kenapa beliaunya sang proklamator selalu masuk dalam kamar spiritualis seperti itu. Tentunya beliau dalam semasa hidupnya toto-nyoto aja udah apapun pengakuan kita sebagai generasi sekarang pro dan kontranya seperti itu, faktanya dia yang membacakan proklamasi seperti itu kan. Terus jadi presiden pertama. Dalam proklamasi itu kan terbebasnya kita dalam penjajahan. Iya. Dalam kata arti penjajahan dari negara asing maupun dari negaranya sendiri. Kan di negara kita kan banyak juga yang menjajah. Menjajah. Kalau nggak ada yang menjajah, nggak ada KPK dong. Oh iya. Nggak ada polisi. Ya iya seperti itulah gitu loh. Nah untuk generasi kita sekarang ya minimal di diri kita masing-masing harus menemukan Ratu Adil atau bisa mengadili diri kita sendiri-sendiri gitu Oh, loh. berarti Ratu Adil itu ada di diri kita sendiri gitu ya? Ya pengadilan kan ada di setiap manusia. Kita bisa lepas dari hukum negara, tapi hukum dirinya sendiri tidak bisa. Makanya meskipun pelintir-pelintir, oh aman aku hebat seperti itu. Gitu. Oh hati-hati dong, ya tinggal tunggu waktu gitu kan seperti itulah. Gitu. Berarti kembali ke hukum sebab akibat itu tadi ya? Iya karena melekat. Karma dan dharma. Iya, gitu. Seperti itu. Makanya intinya marilah kita bersaing dalam kebaikan gitu. Dalam profesi masing-masing seperti itu. YouTuber yang bermanfaat seperti itu. Terus Pak Benda, pesan jenengan kepada masyarakat luas terkait Alas Purwo Pak Benda? Alas Purwo bukan suatu tempat yang menyeramkan. Justru di Alas Purwo banyak hal yang bisa jadi inspirasi kita ya. Dari mulai panorama, terus juga pernak-pernik alam yang juga mungkin perlu kita baca ya seperti itu. Dari mulai batuannya, batuan kapur seperti itu, terus juga ada gua, ada tumbuh-tumbuhannya. Batuan kapur kok hutannya kok bagus gitu kan, berarti hutannya kan tua, sangat tua kan, seperti itu gitu loh. Terus juga kok ada situs-situs kuno, Berarti kan memang dari dulu tempat untuk bertapa kan? ya gitu loh, gitu kan. Dan di situs kuno itu tersimpan energi-energi kedamaian seperti itu. Karena dibangun, energi itu kan terbangun oleh leluhur kita yang bertapa di sana dulu. Kalau nggak percaya jenengan di rumah sering-sering aja mengheningkan cipta di rumah sampai menemukan suwung gitu kan.
nanti energi kedamaian akan ada di sana. Akan ada di dalam rumah itu sendiri. Ya, kalau nggak percaya lagi, masuk aja ke masjid, gimana rasanya? Masuk ke pura, masuk ke wihara. Semuanya Berarti pasti damai. Sampai menemukan suwung itu tadi. Iya. Suwung atau titik nol itu tadi, Pak Banda ya. Iya. Masuk. Ya sehingga kalau udah terbiasa gitu ya jenengan akan menemukan kata-kata rumahku surgaku. Oh iya.